Nah, sampean ini pahami dulu nasut dan lahut. Nasut itu sifat kemanusiaan, lahut itu sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanannya manusia, karena ruh itu tidak diciptakan. Coba sampean teknya cari, ruh dicipta. Nggak ada tuh? Adakah Allah menciptakan ruh itu? Tidak ada. Nah, berarti ditiupkan kan? Tiupkan. Nah, berarti artinya disitulah yang mewarnai dalam manusia itu punya sifat ketuhanan. Nah, namanya manusia punya sifat lahut. Lahutnya manusia, nasutnya Tuhan. Nasutnya Tuhan itu bahasa Allah untuk mengkomunikasikan dengan ciptaannya itu namanya nasut. Bahasa kemanusiaannya Allah. Ketika itu dalam kontak kompatibel menjadi satu sifat pada manusia, itulah Mansur Al-Halad mengatakannya itu apa? Ana al-haq. Ana al-haq itu bukan ngaku Tuhan, tidak. Kompatibelnya sifat kemanusiaan dan sifat Tuhan dalam diri manusia, sehingga yang asli wujud sejatinya itu hanya Allah. Manusia itu maujud, gitu loh. Makanya apa? Dalam proses pengkajian wali itu kayaknya ada sinkronnya. Ada nggak masih pada? Itu Aku ngabiskan Sesi rokok kita Jenar malah gini. yang mengaku diri sebagai Allah, sehingga diklaim bahwa kajiannya sesat. Kira-kira pandangan di mana? Keliru. Wahdatul wujud itu bukan ngaku Allah, bukan Tuhan, enggak. Gini loh, dua ajaran lama itu, satu Siti Jenar itu ikut Ibnu Arabi, namanya Wahdatul Wujud. Lah ada satu lagi ulama abad 8 itu namanya Mansur Al-Halad. Mansur Al-Halad itu ajarannya lahut nasut itu. Hululisme yang bilang ana al-haq itu bukan saya kebenaran, bukan. Jadi firman Allah itu menyatu dengan sifat yang ada dalam diri manusia, yang ruh yang dibersihkan tadi, sehingga manusia ini berjalan mengikuti firman Allah dan kompatibel, itu ana al-haq. Gitu loh. Lah yang satunya Ibnu Arabi mengatakan analognya begini, Mas. Kalau dianalogkan ya, Allahu nurus samawati wal ard. An-Nur ayat 32 itu Allah cahayanya bumi dan langit. Lah semua ciptaan yang maujud itu kan diciptakan. Yang wujud itu yang ada zati. Artinya semua itu bagian dari cahaya. Gitu loh. Analognya begitu. Jadi orang yang dekat dengan Allah berarti orang yang dekat dengan cahayanya. Dengan sinar matahari. Jadi orang yang kafir itu gradasinya paling jauh. Ngerti maksudnya? Jadi saya itu ketika kafir ya gradasiku minari jahannam. Kalau saya itu menjadi orang yang menyatu dekat dengan sifat Allah, ajarannya gitu ikuti, gradasi kita lebih dekat dengan cahaya. Itu sebenarnya analognya ajarannya siapa? Wahdatul Wujud itu bukan menyatakan saya Tuhan, bukan. Dia analognya memahaminya dengan kedekatan takarub. Seorang hamba yang mendekat ke Allah, mengikuti perintah dan meninggalkan larangan, ibaratnya menjalani apa yang menjadi sunatullah, itu kompatibel. Itu kalau bahasanya siapa? Bahasanya Ibnu Arabi, dia gradasinya mendekat. Gradasi yang dekat dengan cahaya, jauh cahaya kan gelap. Yang dekat kan cahaya terang. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi nggak ada justifikasi kesimpulan menyatakan anak ngaku itu nggak ada. Itu salah-salah tafsir aja, salah persepsi, lantas saja salah. Jadi orang yang marifat nggak bisa meninggalkan syariat, nggak bisa. Kenapa? Orang yang marifat nggak bisa meninggalkan ajaran Rasulullah. Sholatlah kamu lihat sebagaimana engkau lihat aku sholat. Nah, kalau meninggalkan itu kok marifat, ya omong kosong. Nah, saya gitu. Lu sholatlah, itu kan perintah Rasul kan? Iya. Ya nggak bisa. Kayak misalnya gini, banyak ada perdebatan di orang-orang.